sebuah buku, sebuah novel dengan judul Haji Murad. Sepenting apakah tokoh ini? Sulit ditebas seperti kembang tatar itu, yang kalau kita mencoba menebasnya kita yang kena bencana, yang kayak gitu kan, kayak mitosnya kembang tatar itu. Kenapa dia? Ada apa ini? Tiba-tiba saja Ya. dia menyerah. Karena tidak mau tunduk terhadap pemimpin otoritas tertinggi di kelompoknya, di suku Cencen itu, di mana? Di Cesnya. Sangat tragis dan menyedihkan. Sangat tragis dan menyedihkan. Ya. Tetapi di situ juga dia setidaknya menjernihkan ya karakteristik seorang muslim itu, dengan membedakan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan ideologis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Anggun Ihsan Channel bersama saya Anggun Safitri dan Bang Saiful Ihsan. Kita kembali ke konten bincang buku, dan buku yang akan dibincang kali ini adalah sebuah novel, sebuah novel dari Leo Tolstoy. Nah, ini judulnya Haji Murad. Nah, ini gambarnya ini coba lihat. Sangat menarik ini. Ini pasti ini adalah Haji Murad. Iya. Jadi kenapa judulnya Haji Murad ya? Mengapa judulnya Haji Murad? Ini sangat menarik. Leo Tolstoy menuliskan sebuah buku, sebuah novel dengan judul Haji Murad. Sepenting apakah tokoh ini? Ya, karakternya seperti apa dan ceritanya seperti apa? Mengapa judulnya Haji Murad? Dan itu akan langsung bincang yang akan dijelaskan oleh Bang Ipul. Dari pembacaan Bang Ipul, bagaimana, siapakah Haji Murad ini? Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum menjelaskan siapa itu Haji Murad ya, kita jelaskan dulu. Novel ini sebenarnya adalah karya terakhir dari Leo Tolstoy ya. Ya, Leo Tolstoy. Kita tahu bahwa salah satu novel masyhur Leo Tolstoy sebelum ini itu ada yang berjudul Anna Karenina. Nah, itu ada dua, dalam edisi bahasa Indonesia ada dua itu ya, ada dua seri. Dan ini adalah karya yang terakhir sebelum dia meninggal. Ketika dia menulis ini dia sudah sakit-sakitan ya. Sakit, dan ini dijuluki sebagai karya anumerta karena dia terbit setelah kematian Leo Tolstoy, yaitu 2 tahun setelah kematian itu baru buku ini diterbitkan ya, novel ini diterbitkan sebenarnya buku ini sempat ini bahasanya bahasa Rusia ya, bahasa Rusia, tapi dia diterjemahkan pertama ke dalam bahasa Inggris ya, dan kemudian dalam bahasa Indonesia ini diterbitkan oleh penerbit narasi. Jadi siapa itu Haji Murad? Iya. Jadi novel ini latar ceritanya itu adalah tahun 1852 seperti itu ya. Ketika kekaisaran Rusia yang pada saat itu adalah Tsar Nikolai ya, Tsar Nikolai itu ya, memimpin kerajaan ya, dinasti Rusia. Jadi sebelum negara Rusia sekarang itu yang ada presidennya ya. Sebelum kekaisaran Rusia direvolusi ya, mengalami revolusi Oktober oleh Lenin ya. Jadi itu masih kekuasaan Tsar, dan ini berbicara tentang perang perluasan kekuasaan di perbatasan itu ya, Gunung Kaukasus yang membelah Rusia berbatasan dengan misalnya daratan
daerah-daerah negara-negara sebelahnya ya. Misalnya di sini daerah Chesnya ya. Seperti itu. Jadi Haji Murad ini adalah pahlawan gunung ya, di Gunung Kaukasus itu yang berkonfrontasi dengan pihak Rusia. Nah, Haji Murad ini terkenal ya, terkenal sebagai orang yang bengis ya, apa istilahnya, orang yang liar ya, lincah dalam peperangan, dan terkenal sekali. Orangnya pandai, cerdik, licin ya, jago perang ya. Haji Murad, dia adalah ya, namanya saya Haji ya, Muslim. Ya, dia Haji sangat ahli berarti dalam berperang. Nah, kemudian Leo Tolstoy itu ketika mendapat inspirasi Haji Murad itu, dia waktu berjalan-jalan di bukit pegunungan Kaukasus itu, dia mendapat ada satu namanya kembang tatar itu. Kembang tatar yang berwarna merah tapi semuanya dipenuhi oleh duri. Jadi dan dia tumbuh di mana? Di pegunungan itu yang dan punya mitos tersendiri ya. Mitos tersendiri itu misalnya kalau petani tidak boleh menebas pohon itu, ya, dia akan menimpa kesialan dan lain sebagainya. Dan memang kekuatan dari pohon tatar itu kan dia gambarkan ketika diinjak oleh gerobak ya, dia akan rebah tapi pelan-pelan dia bangun kembali ya, seperti tidak terjadi apa-apa. Dan begitulah dia melukiskan itu Haji Murad. Diambang kehancuran tapi dia tetap berdiri tegar. Ya. Seperti Haji Murad. Nah, bagaimana? Nah, jadi di sini sebenarnya Leo Tolstoy ingin menggolkan satu cerita yang melibatkan politik, agama, ideologi, dan juga keberpihakan, kesetiaan ya, dan arti sebuah pengkhianatan itu, loyalitas dan pengkhianatan. Dan ini yang yang ada di novel ini ya. Jadi Haji Murad itu, nah di sini diceritakan bahwa Haji Murad itu adalah komandan perang Muslim yang menyeberang ke pihak Rusia. Ya. Nah ini kan bagi bagi kelompok militan yang ada di pegunungan Kaukasus yang Muslim ya, Haji Murad adalah pengkhianat. Pengkhianatan besar. Pengkhianat karena dia menyeberang ke pihak musuh, ke pihak Rusia. Rusia ini kan kita tahu non Islam ya kan. Nah itu. Nah bagi orang-orang Rusia ya, Haji Murad ini mengejutkan ya, bagaimana bisa ya musuh kita yang paling sengit ya, musuh kita yang paling susah ditaklukkan, yang sulit ditaklukkan ya, yang sulit ditebas seperti kembang tatar itu, yang kalau kita mencoba menebasnya kita yang kena bencana ya, kayak gitu kan. Ya, mitosnya kembang tatar itu. Kenapa dia? Ada apa ini? Tiba-tiba saja dia menyerah. Menyerah secara terbuka ya. Dia kirim utusan kepada batalion di perbatasan. Kemudian setelah terjadi negosiasi dan akhirnya pihak militer itu ya menyatakan oke, disambut. Akhirnya Haji Murad datang dan betul-betul menyerahkan dirinya. Ya. Jadi sambil ragu-ragu ya, panglima yang bernama Vorontsov itu ya, panglima komandan resimen yang bertugas di wilayah perbatasan Kaukasus itu, dia menerima ya Haji Murad, tapi dengan waspada ya, insting militernya. Dia cari tahu kenapa ini orang ini menyerah begitu saja kan. Jadi ternyata Haji Murad juga di kelompoknya ya, kelompok pasukan Muslim itu ya, itu juga merasa dikhianati ya. Dan akhirnya dia sebelum menyeberang ke pihak Rusia, dia sudah dituduh sebagai pembangkang ya, pembangkang. Karena tidak mau tunduk terhadap pemimpin otoritas tertinggi di kelompoknya. Di suku Chechen itu, di mana? Di Chechnya ya. Jadi seperti itu. Nah, si Vorontsov ini juga
was-was juga, bukan karena takut ditipu oleh Haji Murad, tapi juga karena dia adalah komandan resimen yang punya atasan. Tapi beruntungnya si Vorontsov ini karena dia pangeran dari kelas bangsawan, jadi atasannya mau melarang juga tidak bisa. Akhirnya dan diterimalah oleh berita penyerahannya Haji Murad ini sampai di telinganya Tsar ya. Jadi dia bilang, sudah ambil aja, awasi ya, jangan sampai lepas. Jadi seperti itu. Nah, akhirnya dimintalah Haji Murad bercerita mengapa. Ya kan? Alasan dibalik penyerahan diri. Iya. Jadi Haji Murad ini sebenarnya dia karena dia dekat dengan keluarga Khan ya. Marga Khan itu kan bangsawan di kalangan Muslim ya, Muslim di Chechnya itu ya, yang di sebelahnya Gunung Kasus itu Haji Murad besar di situ dan dia loyal, setia kepada keluarga Khan ya. Tetapi karena ada perebutan kekuasaan ya yang ingin memimpin bangsa itu, maka ada pihak-pihak yang merebut kekuasaan dengan membunuh ya. Kalau bukan tidak mau dibunuh berarti harus dikuasai. Membunuh keluarga Khan ini. Nah, namanya Gamzalo ya. Dan Gamzalo ini karena Haji Murad marah dan tidak mau tunduk, jadi dikesankanlah dia kepada otoritas tertinggi bahwa dia adalah pembangkang ya, dan tidak mau. Sampai si Gamzalo itu diganti ya. Gamzalo atau siapa namanya? Ini mirip-mirip, ada namanya temannya Haji Murad juga yang kayak Gamzalo begitu. Nah, pokoknya seperti itulah. Nah, akhirnya si pembunuh keluarga Khan ini digantikan oleh Samil. Yang bernama Samil itu yang akan menjadi pemimpin negara yang Muslim itu ya. Di sini digambarkan pemimpin yang menerapkan hukum Islam, potong tangan dan sebagainya. Ya. Yang beristri lebih dari 1, 4. Ya seperti itu kan. Ya Haji Murad juga istrinya ada banyak ya, seperti itu ya. Itu kesan ya. Kesan yang dibangun oleh Leo Tolstoy ya di dunia Muslim yang dia hadapi Tsar itu waktu itu seperti itu. Nah, karena Haji Murad tidak mau tunduk kepada Samil ya, yang dianggap sama saja dengan pemimpin sebelumnya yang membunuh keluarga Khan itu, bangsawan di Chechnya, maka konsekuensinya dia diperangi ya kan. Anak istrinya ditawan. Dan untuk membalas Samil, dia tidak mungkin memerang Samil sendiri. Maka dia memutuskan untuk menyeberang ke pihak Rusia. Dan itu saya rasa Tolstoy ini dalam merekonstruksi cerita ini luar biasa sekali. Karena dia mampu membayangkan bagaimana seorang pejuang Muslim yang ditakuti, yang disegani itu bisa menyeberang ke pihak musuh demi alasan strategis itu ya, untuk mengambil kembali keluarganya. Jadi dia berikrar ya di depannya Tsar, di depannya Rusia, bahwa dia siap mengorbankan nyawanya ya demi mengembalikan keluarganya. Apapun yang terjadi, dia akan loyal kepada Tsar dan memerangi Samil itu. Seperti itu. Tapi kan orang ini kan namanya saja, ini orang sudah menyeberang kemari. Kira-kira apakah dia memang punya niat hanya seperti itu, atau dia ini mau memata-matai, mencari kelemahan? Ya, tapi kan dilihat kesehariannya Haji Murad ini kan sholat, ya kan? Berbicara halus, baru kemudian ditampilkan di situ tuh Haji Murad yang sengaja diundang ke pestanya orang-orang Rusia, ditampilkan penari-penari telanjang, minum minuman keras, tapi dia dengan khas Muslim menolak bahwa mohon maaf ya, saya Muslim dan tidak minum alkohol. Dan jadi ditanya dia, apakah dalam pandangan agamanya Tuhan hal-hal yang seperti ini tidak boleh, dilarang?
Jawabannya Haji Murad taktis. Dia tidak bilang haram, tidak bilang begitu. Dia bilang untuk kami budaya ini tidak ada di kita. Tidak ada di kita. Jadi jawaban yang memang apa? Jadi Leo Tolstoy ini alih-alih mau menyajikan eksklusivitas Muslim terhadap budaya luar, tapi dia malah mencitrakan bahwa melalui sosok Haji Murad ya, yang Muslim itu ternyata ada suatu cara yang negosiatif ya. Jadi dia bilang, ayo Tuan bersenang-senang, kita berdansa apa segala macam. Mohon maaf, dia bilang, di negara saya itu tidak ada yang begini. Nah, itu ya. Jadi antara identitas Muslim dan bagaimana sikap seorang Muslim dalam hal menjaga jangan sampai terjadi gesekan karena dia memutuskan menyeberang. Tapi di sisi lain di situ ditampilkan bahwa karena si Haji Murad ini Muslim, jadi diberikan ruang untuk ibadah kan? Ya, disediakan. Tapi biar bagaimanapun karena dia orang yang berbahaya, dia tetap dicurigai. Nah, jadi sudah berharap ya. Jadi si Haji Murad ini pada akhirnya nanti akan sangat berharap bahwa dia meminta Rusia membantu memfasilitasi tentara untuk menyerang Samil. Nah, tetapi juga agar bisa membebaskan keluarganya. Dan ini kan sebenarnya keuntungan bagi Rusia ya, keuntungan taktis karena biar bagaimanapun Haji Murad itu singa di pertempuran. Tetapi berpikir juga bahwa apakah karena seperti itu Rusia yang besar ini akan memenuhi tuntutan pribadinya ya, dengan menggalang kekuatan perang yang sebesar-besarnya hanya untuk memenuhi keinginan dari seorang Haji Murad ini. Jadi kan secara nalar politik kan belum tentu ya kan. Yang ada mungkin lebih baik kita manfaatkan saja toh. Mumpung ada dia, manfaatkan saja ya sudah. Jadi jangan dulu dikasih. Nanti setelah diambil keluarganya bagaimana kalau dia lari atau melakukan pemberontakan, pengkhianatan? Ya kan seperti itu kan. Nalar yang muncul seperti itu. Dan Leo Tolstoy itu memikirkan hal yang begini. Ya. Akhirnya Haji Murad juga karena dia merasa Rusia mengulur-ulur waktu dan kepentingan dia mungkin karena sesuai insting. Iya, insting naluri berperangnya itu yang tajam itu, dia membaca kayaknya Rusia ini tidak serius. Akhirnya di suatu waktu dia menyusun strategi dengan anggota-anggotanya yang sudah menyeberang itu untuk bergerak sendiri. Kalau memang di pikirannya ya, kalau memang Rusia tidak bisa memfasilitasi, maka saya akan menggunakan cara sendiri. Karena dia juga kan istri dan anak ini ditawan, ya kan? Besok-besok akan diperlakukan semena-mena oleh yang menawan itu untuk memancing supaya Haji Murad menyerah, dan Haji Murad tidak mau menyerah karena dia tahu dia pasti akan dibunuh. Jangan jadi naluri itu yang dimainkan oleh Leo Tolstoy. Dan memang ketika ada utusan dari pihak Rusia untuk mendengar kabar keluarga Haji Murad kan, memang kabar yang terdengar ada anak Haji Murad yang sudah ditahan di bawah tanah ke Kurusan dan dibutakan matanya kan. Nah, dan yang lain misalnya dihapus, ada anaknya Haji Murad yang loyal kepada Samil, dia menerima citra begitu saja ayahnya itu sebagai orang yang tidak mau berdamai dengan Islam kan, seperti itu. Nah, di sisi lain di pihak Samil juga di sini diceritakan bahwa Haji Murad ini harus istilahnya dijadikan sayembara ya. Jadi karena dia pengkhianat, maka hukumnya wajib untuk pengkhianat itu wajib untuk dibunuh. Ya seperti itu ya, karena ada doktrin-doktrin yang berbicara seperti itu.
Dan akhirnya si Haji Murad ya bergerak sendiri, dan itu sebenarnya mungkin ya, sebenarnya kalau kita membaca ya, Haji Murad di situ tidak ingin berkhianat kepada Rusia, tapi karena dia merasa dia dimanfaatkan, akhirnya dia mengambil jalan sendiri dan dia lari kan. Dia dikawal, pertama dia berkuda dikawal oleh serdadu sampai di tengah jalan. Serdadu itu dia serang, dia bunuh, kemudian lari pakai kuda dan diburu kan, diburu. Jadi dia lari sebagai pengkhianat lagi. Jadi dianggap Rusia dia berkhianat. Seperti itu. Akhirnya dikepung. Ya. Dan ternyata tempatnya Haji Murad lari, di situ ada kampung yang sebenarnya merupakan kelompok militan yang berafiliasi dengan Rusia, walaupun masih Muslim ya. Yang di situ pimpinannya adalah Haji Aga ya, yang kelak nanti akan menangkap Haji Murad dan kepalanya dipenggal ya, diberikan kepada pihak Rusia. Dan begitulah akhir dari tragisnya kisah Haji Murad itu. Jadi dia berawal dari sebuah citra pengkhianatan, padahal dia bentuk penyeberangannya dia itu adalah ketidaksetujuan ya. Padahal penentangannya dia itu sebenarnya bentuk ketidaksetujuan terhadap perilaku tidak terpuji dari pemimpinnya sendiri ya. Dan akhirnya dia, konsekuensi dia berhadapan seperti itu, keluarganya ditawan dan akhirnya dia harus menyeberang dan dicap sebagai pengkhianat. Dan ketika dia menyeberang, nah, dia meminta bantuan dan siap mengabdi apa saja, yang penting syaratnya dia diselamatkan keluarganya, tukar tawanan istilahnya. Bisa tawanan Rusia bisa ditukar dengan tawanan, tapi Rusia tidak mau. Jadi Rusia kan tetap berpikir dia harus membela kepentingan kepentingan negaranya ya, bukan hanya menuruti kepentingan satu orang itu, tapi dia tetap difasilitasi ya. Dan akhirnya seperti itu, karena merasa tidak diseriusi, maka dia mengambil langkah sendiri ya. Dia kabur membawa kuda-kuda dan membunuh pengawal yang serdadu yang mengawal dia. Dan akhirnya dia dicap lagi sebagai pengkhianat, padahal dia hanya ingin membebaskan keluarganya. Jadi si Haji Murad itu sebenarnya dia adalah seorang yang mencintai keluarganya, ya. Tapi karena dia menghadapi serangkaian serangkaian pengkhianat ya, sebenarnya yang dikhianati dia. Hanya karena politik yang bermain cantik itu. Dan inilah kehebatannya Leo Tolstoy dalam membuat cerita. Seperti itu. Sangat tragis dan menyedihkan. Sangat tragis dan menyedihkan. Tetapi di situ juga dia setidaknya menjernihkan ya karakteristik seorang Muslim itu, dengan membedakan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan ideologis ya. Jadi jangan mentang-mentang dia haji dan merupakan pemimpin kelompok militan ya, yang ditakuti, lantas dia tidak pandai dalam membangun tidak membangun kerjasama dan lebih menuruti keinginan misalnya untuk mendirikan khilafah ya, pemerintahan Islam, dan menganggap pihak Rusia sebagai musuh yang tidak boleh diajak kerjasama. Tapi ternyata dari kasus Haji Murad ini, ternyata Leo Tolstoy itu punya pandangan yang luas terhadap sejarah, dan dia ingin menampilkan bahwa citra yang selama ini dibangun itu sebenarnya keliru ya melalui sejarah itu. Dan ini sebenarnya
latar perangnya sama ya. Tahun 1850-an itu memang ada perang itu ya, perubahan kekuasaan, tapi tokoh Haji Murad ini memang fiktif seperti itu, dan itu adalah ciptaan dari Leo Tolstoy seperti itu ya. Ya itu oke, itu saya kira yang bisa kita bincang pada kesempatan kali ini. Dan ini sebenarnya terjemahannya agak sedikit agak sedikit kurang nyaman karena kurang nyaman dibaca. Iya, karena dan itu ada kata-kata yang seharusnya dari tapi diketiknya dan. Mungkin dia pakai aplikasi apa untuk menyalin itu dan menjadi dari gitu. Dari menjadi dan. Jadi seperti itu. Dan ada kata-kata yang hurufnya bisa disambung, itu dari jadi dan kan, karena RI bisa tersambung jadi N seperti itu. Oke. Iya, jadi terharu sekali ya membaca kisah Haji Murad ini. Seorang lelaki yang tegas dan ditakuti tapi penyayang keluarga. Iya. Dan sangat istilahnya itu persuasif ya, sangat dialogis. Dia bisa membangun kerjasama tanpa harus meninggalkan atribut-atribut keagamaan dia. Dan bagaimana menampilkan toleransi seorang pejuang gunung yang militan ya, terhadap Rusia yang glamor ya, mabuk-mabukan dan menolak tawaran dengan kata-kata halus ya. Apakah di negeri saudara ini dilarang? Dia bilang. Jadi jawabannya itu ya kompromistis sekali. Dia bilang, ayo bersenang-senang. Kenapa tidak bersenang? Jawabannya bukan karena haram, bukan apa, tapi karena di negara saya tidak ada yang begini. Hebat sekali Leo Tolstoy dalam menyusun cerita itu. Jadi kita bisa melihat juga bagaimana pandangan Leo Tolstoy terhadap Muslim. Ini dari buku ini sedikit. Jadi sebenarnya keagamaan itu hanyalah memang keagamaan itu punya pengaruh terhadap pribadinya orang. Tapi keputusan untuk menjalankan sesuatu itu tetap dibedakan antara instingnya dia, nalarnya dia dalam misi keagamaan dengan kepentingan pribadi. Itu berbeda. Oke. Jadi setelah mendengar bincang buku tadi dari Bang Ipul tentang Haji Murad ini, teman-teman harus baca ya bukunya Leo Tolstoy ini. Boleh juga membaca buku Leo Tolstoy yang lain ya. Tapi karena kebetulan kami baru punya yang ini ya. Ini adalah karya terakhir dan kami baru punya yang ini. Karena kesusahan kami untuk mendapatkan buku-buku bagus itu. Gitu. Nah, dari cerita ini nanti teman-teman, misalnya kalau memang ada yang sudah pernah baca bukunya, terus kemudian ada kesalahan misalnya dalam plot cerita yang tadi dijelaskan, atau mungkin ada kesalahan dalam penyebutan nama atau bagaimana, itu teman-teman bisa langsung koreksi ya di kolom komentar apanya yang salah dari penjelasan tadi kita. Nah, kita ini membaca bukan menghafal ya. Kemudian kalau ada kritik dan saran juga silakan langsung di kolom komentar untuk bisa membangun channel kami dan konten kami ke depan. Dan kalau misalnya teman-teman ada permintaan bincang buku, requestan mau buku apa yang dibincang untuk video kami berikutnya, silakan langsung dicantumkan di kolom komentar mau buku apa, penulisnya siapa. Kalau masih bisa kami jangkau akan kami usahakan. Kami adakan di bincang buku berikutnya. Gitu. Oke, terima kasih sudah menonton video kami. Silakan beli bukunya dan baca. Dan jangan beli buku yang bajakan. Oke, terima kasih. Kami ucapkan selamat membaca. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.